Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sampurasun. Terima kasih. Kami berdua dengan Pak Jiji, Kepala Sekolah SMP 1 Surade, yang hari ini sedang ngobrol santai tentang perkembangan sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sukabumi. Perlu saya sampaikan, SMP 1 Surade ini hari ini sedang mempersiapkan kejuaraan SSK tingkat nasional iya. Pak Jiji ya, yang sebelumnya sudah menjadi juara 1 SSK di Jawa Barat tahun 2025. Para Bapak Ibu perlu disampaikan, saya nama Yanto dari SMP 1 Cisolo, dan posisi saya hari ini berada di SMP 1 Surade, dan ini Pak Jiji, Kepala Sekolah SMP 1 Surade, yang luar biasa ya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kenapa sekolah Surade 1 butuh sekolah siaga kependudukan. Dan ini tidak terlepas dari sejarah kami 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu kita membuat SSK di Cisolok Pak Jiji. Iya dulu. Kebetulan saya alumni SMP 1 Solok. Alumni SMP 1 Solok. Kita dulu kawan. Iya. Dulu. Waktu itu kami dengan Pak Yayan dari SMA 1 Solok didampingi dengan DPPKB Kabupaten Sukabumi. Iya betul. Membuat rancangan SSK ini. Makanya waktu itu kami dari Solok sebagai inisiator, sebagai pelopor SSK tingkat nasional. Dan kami dianugerahi penghargaan dari Bupati, dari tingkat Jawa Barat sampai ke tingkat nasional Pak Jiji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Latar belakangnya sederhana, rekan-rekan kependudukan. Kami merasa bahwa pembelajaran selama ini di kelas terlalu tekstual. Betul. Terlalu teks, terlalu ke buku teks. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan di lapangan. Di lapangan ya. gitu. Betul. SSK mencoba menggali sederhana bahwa anak-anak harus dibawa ke masalah yang nyata, yaitu kontekstual. Kalau hari ini mungkin pembelajaran mendalam Pak Jiji ya. Iya. Kayaknya akan lebih bagus nih. Iya lebih bagus ya. SSK. Karena sebetulnya SSK sudah ke arah sana ya. Kita sudah ke arah menggembirakan, bermakna, bahkan sudah ke arah berpikir kreatif. Iya betul. Karena perlu saya sampaikan ya bahwa SSK ini tujuannya sederhana Pak Jiji, sederhana sekali, agar anak-anak ini mengetahui masalah kependudukannya di kampungnya masing-masing. Selama ini kan kita sering belajar kependudukan daerah orang lain, betul, negara orang lain, sampai mereka hafal banget berapa miliar penduduk Cina. Tapi ditanya RT RW sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Pas kita tanya berapa jumlah penduduk tiap RT-nya nggak tahu. Nggak tahu iya. Presiden Amerika dia tahu. Tapi tanya RT RW-nya nggak tahu. Terlalu tinggi kayaknya. Terlalu tinggi nih, anak-anak kita belajar di langit sementara masalahnya ada di bumi Pak. Betul itu. Itulah sekelumit sejarah SSK di Sukabumi yang hari ini alhamdulillah Pak Jiji, SSK sudah dipakai di seluruh Indonesia. Tidak terlepas dari bantuan Dinas Pendidikan dengan MOU DPKB baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Dulu waktu belum ada Kementerian Kependudukan, kita namanya BKKBN di Jakarta. Ya, sebelum ada Kementerian Kependudukan. baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Ada Kementerian. Luar biasa, kita mengalami kekosongan ya. Tidak ada Menteri Kependudukan. Pak Jiji yang hari ini sedang mempersiapkan SSK tingkat nasional, seperti apa awalnya Pak Jiji mengikuti SSK yang ada di Kabupaten Sukabumi ini? Silakan Pak Jiji. Jadi rekan-rekan dan Bapak dan Ibu yang sedang mengikuti podcast ini, ada banyak hal sebenarnya ketika saya ditugaskan di SMP 1 Surade itu Pak Yanto. Iya, iya. 2021 saya membaca harapan dari masyarakat, orang tua, lalu siswa. Ke atasnya harapan kabupaten dan harapan dari ngegolkan Indonesia Emas 2045. 2045, iya. Artinya sangat kompleks banget sebenarnya yang harus kita siapkan dalam
menyongsong Indonesia Emas 2045, mempersiapkan generasinya. Jadi semua program di sekolah itu harus bisa membaca. Ya. Program ini ada nggak manfaatnya untuk masyarakat, anak-anak, ya? Terutama anak yang sekarang ada di SMP, nanti sekian tahun ke depan mereka terjun di masyarakat itu. Jadi kami dari program ini Sekolah Siaga Kependudukan banyak turunannya sebenarnya. Ikutannya ya? Ikutannya. Makanya yang kita gembor-gemborkan itu replika untuk SSK. Oh iya, replika ini ya? Replika SSK di SMP 1. Singkatan apa? Jadi Remaja Peduli Lingkungan dan keluarga berencana. Itu. Jadi itu. Makanya ada dua sebenarnya. Peduli lingkungannya dan keluarga berencananya. Berencananya itu. Keluarga berencana bukan hanya sebatas membatasi mereka nanti anaknya 2 dan sebagainya, tetapi juga harus mempersiapkan diri kan. Kualitasnya juga. Kepedulian terhadap lingkungan juga salah satu faktor pendukung keberhasilan mereka nanti ketika ada di masyarakat. Makanya kami memasukkan program SSK itu ke kurikulum di KUSP-nya kita munculkan. Udah tercatat di visi misi sekolah kita masukkan, sehingga semua program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, Project P5 dulu sebelum ada sekarang di 2024 kemarin di kurikulum mereka kita juga seperti itu. Tidak mudah sebenarnya. Betul. Untuk mempersiapkan generasi emas 2045 karena kita butuh pemikiran yang kuat, kerjasama dengan banyak pihak. Betul. Contoh dari program kepedulian lingkungan, peduli lingkungan, contohnya itu menelurkan program lain yang diadopsi oleh kementerian yang lain. Oh, ada ikutannya. Ada ikutannya dari SSK ini. Contoh, kita peduli terhadap sampah. Betul. Ya kan? Gitu. Beberapa mata pelajaran dan program P5 yang ada di SMP 1 Surade menelurkan banyak karya. Seperti ada miniatur dari barang bekas, itu kan organik dan anorganik. Lalu ada juga lukisan dengan bahan bekas, ada kerajinan dan lainnya itu. Nah itu tuh masuk dalam sekolah Adiwiyata. Adiwiyata, salah satunya yang itu. LH ya, LH. Itu ikutannya. Itu masuk dalam P5 Project Profil Pelajar Pancasila di tema gaya hidup berkelanjutan. Salah satunya itu. Masuk itu. Alhamdulillah kita mewakili dari program SSK ini. Ada hubungannya nggak dengan yang sekarang? Kita kan lagi nyiapin ya Surade 1. Ya, untuk Geopark ada itu. Itu tema yang lain. Tema yang lain. Okay. Jadi turunan dari program Sekolah Siaga Kependudukan muncul program Adiwiyata. Salah satunya di beberapa tema dan ekstrakurikuler yang kita kembangkan. Lalu ketika kita peduli dengan lingkungan, muncul juga ada revalidasi Geopark. UNESCO Global Geopark itu. Kita tanggal 2 Juli divalidasi di program Geopark Goes to School. Itu kan kita hanya menampilkan apa yang sudah kita siapkan untuk program Geopark Goes to School. Itu kan kepentingannya bukan kepentingan kabupaten. Karena yang jadi validator ke sekolah kita itu dari UNESCO. Kalau tidak salah orang Slovenia dan Cina itu sebenarnya banyak itu. Ada banyak program lain. Contoh dari SSK kita udah menelurkan banyak karya. Salah satunya menyelesaikan permasalahan remaja. Masalah tawuran, alhamdulillah. Betul. Masalah stunting. Kita ada bantuan dari program pemerintah makan bergizi gratis. Itu SK juga itu sebenarnya. Karena anak usia SMP masih butuh kecukupan gizi dari makanan itu. Banyak sebenarnya. Untuk yang rawan DO akibat SSK ada ya? Ada banyak. Penurunan ada banyak. Gitu. Karena pernikahan usia muda itu dampak lah salah satu. Nampak berkurang. Dulu
anak usia SMP banyak yang hanya menunggu iya. ketika lulus kawin. Nikah. Gitu. Iya. Saya seperti itu. Setelah ada SSK mereka lanjut. Mereka lanjut. Kita alhamdulillah atas dukungan dari pemerintah ada banyak program sekolah ya. Salah satunya gini, ada anak ketika dia punya keterbatasan anggaran. Dia punya kompetensi yang hebat di bidang seni. Akhirnya masuk sekolah, dia dapat bantuan dari sekolah. Kayaknya sekolah itu membutuhkan. Betul. Gitu. Terima kasih. Beasiswa dan sebagainya. Terus yang sangat kita perhatikan dan kita khawatirkan adalah ketika anak nanti di Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, anak yang sekarang usia SMP kelas 1, berarti 10 tahun kemudian itu usianya rata-rata 12 tambah 10, 22. Wah, belum tentu kan anak itu. Usia produktif itu. Usia produktif belum tentu paham apa yang akan dia hadapi nanti, dalam perencanaan ke depannya gitu. Contohnya makanya kita siapin banyak keterampilan, banyak pengetahuan, termasuk kepribadian untuk mempersiapkan mereka ketika nanti terjun ke masyarakat. Gini Pak Jiji, ini kan SMP 1 Surade sudah mengimbaskan ya. Kita udah tentang SSK ke beberapa sekolah ya. Ada 8 sekolah. 8 sekolah. Ada 8 sekolah. SMP negeri semua. SMP negeri. Di wilayah Kecamatan Surade. Sebenarnya kita belum intent ke baru Ciracap 5, lalu kemarin ada Cibitung 1 dan 2 sebenarnya. Ada pengembangan selain terakhir minggu kemarin kan kita ada workshop ya. Ada workshop untuk SSK. Kita melibatkan sekitar 33 sekolah. Kepala sekolah dan guru IPS mulai dari SMP, MTS, SMA, guru geografi SMA. Aliyah juga ada, SMP-nya juga ada, negeri dan swasta itu. Betul. Kemarin gitu. Dan itu dibiayai oleh anggaran dari DPP Kabupaten Sukabumi. Ya, dan MOU-nya dengan Dinas Pendidikan. Dengan Dinas Pendidikan. Ya. Mereka dari DPPKB sangat antusias banget. Luar biasa Luar biasa untuk mendukung program sekolah ini. Sebenarnya ini bukan program DPPKB, sebenarnya SSK itu. Iya, program sekolah ya. Ini program sekolah. Karena ini dibuat dari bottom up. Dari bottom up gitu. Bukan top down. Dulu yang inisiasi adanya SSK siapa coba tahun 2000 berapa? 2014 kami sendiri. Iya, berarti Kabupaten Sukabumi kan? Kabupaten Sukabumi. Pertanyaannya, yang jadi juara kabupaten kota mana? Wilayah Jawa Timur. Dari kenapa tidak Kabupaten Sukabumi? Itu ya pertanyaannya gitu. Betul. Makanya jadi kami minta doanya. Ya. Terima kasih ya Pak Jiji. Mudah-mudahan karena juara itu bonus lah. Bonus juara itu. Kami imbas dari apa yang sudah kita kerjakan. Ya, meskipun ini SSK dibuat di Sukabumi, inisiatornya di Cisolo dengan Pak Yayan SMA dan DPKB waktu itu, dan SSK diadop oleh Jawa Barat. Dan sampai ke tingkat nasional. Dan sekarang ada lombanya. Dan Surade salah satunya nominasi sebagai SSK Paripurna. Mungkin itu ya, Pak Jiji. Siap. Untuk sementara sejarah terbelakang bagaimana Surade bisa mewakili Jawa Barat juara 1 ke tingkat nasional. Terima kasih Bos. Sama-sama Pak Yanto. Sukses. SSK hebat. Kabupaten Sukabumi keren. Jabar istimewa. Siap sambut 2045 ya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.